Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita hingga detik ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sakinah, ketenangan, dan semoga apa yang menjadi keutamaan menuntut ilmu dapat kita raih, dan itu akan menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab nantinya. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya hingga datang hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini yang harusnya mengisi adalah Ustazuna Ustaz Hefrianto SHI LC Hafizallahu Ta'ala, namun qadarullah beliau berhalangan hadir sehingga divisi dakwah memberi tugas untuk mengisi jadwal beliau yang kosong pada kesempatan malam hari ini. Dan tentunya yang menggantikan bukanlah yang terbaik dari yang mengisi biasanya, yang digantikan. Dan mimbabi tanasuh wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, mudah-mudahan dengan itu kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas judul berkaitan tentang amal yang menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Bukan saja menguntungkan di dunia, tapi tentunya di akhirat. Dan kita semua kaum muslimin wal muslimat sejatinya menginginkan suatu yang untung atau laba, baik ketika kita berdagang, baik juga ketika kita mendapatkan sesuatu kita menginginkan lebih. Apalagi sesuatu tadi bermanfaat untuk kita.
bagi seorang muslim yang mempelajari agamanya, tidak ada istilah nganggur. Tidak ada istilah nganggur dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena di hadapannya ada pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dalam kehidupan seorang muslim itu tidak ada istilah nganggur. Tidak ada istilah nganggur, tidak ada kerjaan. Terlebih orang yang telah memahami agamanya, telah mempelajari agamanya, banyak sesuatu yang perlu dia kerjakan di hadapannya. Dan itu menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, di hadapan kita ada amalan-amalan yang menanti kita. Pekerjaan-pekerjaan yang menanti kita, dan itu semua menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Bagi yang mengetahui apa saja amalan-amalan yang dapat menguntungkan dunia dan akhirat kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama merinci ada amalan-amalan yang dapat dikerjakan dengan lisan. Dan juga ada amalan-amalan yang dikerjakan oleh hati. Dan ada amalan-amalan yang harus dikerjakan oleh anggota badan. Dan ada amalan yang ketiga tadi ada pada amalan tersebut atau pada ibadah tersebut. Apa contohnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Amalan lisannya ada, amalan hatinya ada, amalan jawarih anggota badannya ada. Ya. Salat. Maka salat adalah amalan yang utama. Karena dalam ibadah salat tadi terdapat ketiga amalan. Ketiga cara kita beramal. Lisan kita mengucapkan doa-doa, zikir-zikir salat. Kemudian hati kita hadirkan khusyuk. Kita hadirkan dalam hati kita seakan-akan kita melihat Allah. Kalau itu kita tidak bisa, maka cara yang kedua adalah muraqabah. Kita merasa dilihat Allah. Nah, kemudian anggota badan, kita menggerakkan badan kita mulai dari takbir, kita ruku, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Jadi terkumpul tiga tata cara amal. Lisan, hati, dan anggota badan. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian amalan yang khusus dilakukan oleh hati, di antaranya adalah kita merasa takut kepada Allah, khasyah. Kemudian juga mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada amalan yang dapat kita
Jadikan itu amalan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berniat ikhlas ketika beramal, ini juga termasuk amalan hati. Kemudian ada keinginan untuk berbuat baik, itu juga beramal. Itu sudah dihitung amalan. Ada keinginan kita untuk berbuat baik kepada saudara kita, itu sudah dihitung amalan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Cinta. Ini sudah dihitung amalan. Cinta kepada saudara. Saudara semuslim, seiman, seakidah, semanhaj, apalagi. Ini tentu suatu amalan yang luar biasa. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat juga kita ketahui bahwasanya amalan yang dikerjakan dengan lisan kita ada seperti berzikir, berdoa, berucap atau berkata dengan kata-kata yang baik, mendamaikan saudara, itu juga adalah amalan lisan. Ketika seseorang mengatakan yang baik-baik untuk saudaranya, sehingga yang tadinya awal ada permusuhan, tapi dia rangkai kata-kata yang baik, bahwasanya fulan mengatakan yang baik-baik kepadamu. Si fulan ini memberikan hadiah kepadamu, padahal tidak. Dia berbohong tapi dalam rangka memperbaiki hubungan antara saudaranya. Ini boleh, bohong yang diperbolehkan. Kemudian juga memberikan nasihat, juga termasuk amalan lisan. Kemudian di antara contoh-contoh amalan yang dikerjakan oleh anggota badan kita, di antaranya bersilaturahmi, menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian mencari rezeki bagi seorang kepala keluarga dengan cara yang halal dan yang lainnya. Ini di antara contoh-contohnya. Kemudian Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Kabirnya dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, pernah ada seseorang yang melewati Nabi SAW, kemudian para sahabat Rasulullah SAW melihat kemampuan dan semangatnya. Lalu mereka berkata, kalau sekiranya orang ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu baik baginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika ia keluar bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, tentu dia berada di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk menafkahi kedua ibu bapaknya yang sudah tua, tentu ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk dirinya, yakni untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang tercela, yaitu meminta-minta,
maka ia berada di jalan Allah, kata Rasulullah. Dan jika ia keluar bekerja untuk riya dan berbangga-bangga di hadapan manusia, maka ia berada di jalan syaitan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita mengetahui mencari rezeki jangan hanya sekedar mencari rezeki saja, tapi kita niatkan, ada sesuatu niat yang hendaknya kita tanamkan dan mulai sebelum kita berangkat kerja. Kita bekerja untuk apa? Sehingga amalan tadi bernilai pahala di sisi Allah, menguntungkan bagi dunia kita dan akhirat kita. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan-amalan yang menguntungkan baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, sekarang kita akan menyebutkan satu persatu beserta dalilnya. Yang pertama adalah membaca Al-Quranul Karim. Ini di posisi yang pertama. Membaca Al-Quranul Karim. Kenapa di sini diposisikan yang pertama? Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran Allah turunkan kepada manusia yang paling mulia. Dan Al-Quran juga Allah turunkan di malam yang mulia, malam yang terbaik dari 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Dipilih manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang membawanya, membawa risalahnya, perantaranya, juga malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan tentunya orang yang membacanya akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi kata Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi sudah 30. Karena dikali 3. 3 huruf kali 10, 30. Alif lam mim baru. Belum lagi bismillahnya. Belum lagi
Kita baca Al-Fatihah misalkan, berapa huruf yang ada di surat Al-Fatihah? Dikalikan kaum muslimin. Begitu luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bonus yang Allah berikan begitu luar biasa untuk umat ini. Tinggal kita, maukah kita untuk mengumpulkan pahala-pahala tadi? Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amalan sebaik-baik engkau adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis yang sering kita dengar, dan tentunya ini gambaran ya, manusia terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian amalan yang berikutnya yang menguntungkan di dunia dan di akhirat adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum." Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga sampai engkau beriman, dan tidak sempurna iman sampai engkau saling mencintai. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu apabila kalian lakukan, kata Rasulullah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian kata Nabi SAW, afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kenapa menyebarkan salam? Tadi menyebarkan salam dapat menyatukan hati kaum muslimin, saling mencintai. Artinya ketika seseorang beramal yang orientasinya tadi mendatangkan kecintaan di antara sesama, itu juga termasuk amalan yang menguntungkan dunia dan akhirat. Termasuk tadi memberikan hadiah. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Beri hadiah, maka engkau saling mencintai. Memberikan hadiah. Kemudian yang berikutnya, saling mencintai karena Allah. Tadi menyebarkan salam tadi orientasinya adalah dapat membuat hati kaum muslimin saling mencintai, dan segala amalan yang itu dapat menjadikan
seorang muslim saling mencintai, saling mempererat tali persaudaraan, itu termasuk amalan yang menguntungkan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah, Ainal mutahabbuna bijalali. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, Ainal mutahabbun. Di mana orang-orang yang saling mencintai, kata Allah. Al-yawma uzilluhum fi dhilli. Hari ini aku akan berikan naunganku. Yawma la dhilla illa dhilluh. Al-yawma la dhilla illa dhilli. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaannya ia akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak bersama 7 golongan yang lainnya tadi. Di dalam hadis lain ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, amalan yang berikutnya yang dapat menguntungkan dunia dan akhirat kita, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nabi SAW bersabda, Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk orang muslim lainnya, saudara muslim yang lainnya, yang sedang sakit di waktu pagi, kecuali 70 malaikat akan mendoakan hingga sore hari. Dia jenguk di pagi hari, yang mendoakan 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore. Kemudian kalau dia jenguk di waktu sore, maka 70.000 malaikat mendoakannya hingga pagi. Hingga pagi. Dan untuknya kebun di surga. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu keutamaan ini, tentu kita akan lebih semangat lagi untuk melakukan amalan-amalan. Ini motivasi kita. Mungkin ada amalan yang kita tidak tahu keutamaannya atau hikmahnya. Kemudian ada amalan yang kita ketahui hikmah dan keutamaannya, tentu kita akan lebih cenderung yang kita ketahui amalannya. Walaupun tahu tidak atau tidak tahunya kita terhadap sesuatu yang diperintahkan Allah, sesuatu yang dikerjakan Rasulullah, sesuatu yang dianjurkan Rasulullah, ya tetap kita harus kerjakan. Namun ketika kita tahu amalannya, keutamaannya, maka tentunya kita harus lebih semangat lagi. Maka kita mulai niatkan. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, dalam hati kita
nanti kita akan didoakan oleh malaikat. 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Maka kita akan sungguh-sungguh menjenguk, mendoakannya, kemudian dibawa bingkisan atau makanan untuk yang menunggu atau untuk yang sakit. Dan ini akan bertambah lagi pahalanya. Berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dapat menguntungkan dunia dan akhirat kita adalah memudahkan orang yang kesulitan membayar hutang. Memudahkan orang yang kesulitan membayar hutang. Dia berhutang tadi bukan karena sengaja. Kadang ada orang-orang ya, sebagian masyarakat kita itu hobinya mengutang. Kadang sedikit-sedikit utang. Beli sapu lidi utang juga. Nah, ini penyakit sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang dia berhutang itu karena memang terpaksa. Tidak ada lagi uang atau tidak ada lagi sesuatu yang dapat dia beli. Karena tidak ada uangnya. Maka ketika ada seseorang yang berhutang, kemudian dia sudah semampunya membayar, kemudian qadarullah ada kesulitan lain, kemudian sehingga dia belum mampu untuk melunasinya, maka memudahkan orang yang kesulitan membayar hutang. Itu termasuk amalan yang dapat menguntungkan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kana rajulun yudayyinun nasa wa kana idza ra'a i'sar al-mu'sir qala li fatahu tajawaz anhu la'alla Allah ta'ala yatajawazu anni falaki Allahu fatajawaz anhu." Rahu Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dahulu ada orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Ketika ia melihat orang yang meminjamnya kesulitan, ia pun berkata kepada pelayannya, "Sudahlah, biarkan saja ia, bebaskan saja ia dari hutang. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari dosa." Ketika ia menghadap Allah, maka Allah menghapuskan dosanya. Ini tadi keutamaan dari orang yang memudahkan seseorang yang kesulitan membayar hutang. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturrahim. Menyambung hubungan kekerabatan. Ini juga di antara amalan yang dapat menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturrahim. Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturrahim. Ini juga amalan yang dapat menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan oleh para ulama di sini, maksud dari dipanjangkan umurnya adalah ada tiga pendapat. Ada beberapa pendapat.
Yang pertama, Allah betul-betul memanjangkan umurnya. Kemudian yang kedua, Allah berkahi umurnya. Allah berkahi umurnya. Jadi umur yang Allah berikan tadi itu bermanfaat, berkah. Sisa-sisa hidup yang dia punya, dia gunakan untuk beramal kepada Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian amalan yang berikutnya, yang itu menguntungkan untuk dunia kita dan akhirat kita. Yang berikutnya adalah berakhlak mulia. Akhlak yang mulia kalau kita berbuat baik, berakhlak yang baik, manusia akan menerima kita. Dan senang dengan perlakuan kita. Dan sebaliknya, seorang yang berakhlak buruk tentunya tidak akan disukai manusia. Dan Rasul kita yang mulia memiliki akhlak yang mulia. Dan lihat bagaimana ketika di awal-awal sebelum beliau diutus sebagai nabi, bagaimana orang-orang Quraisy sangat menyukai nabi kita. Karena ia terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Namun setelah nabi diangkat menjadi rasul dan harus memperingatkan umatnya, maka di situ mulai ada penolakan. Tapi sejatinya mereka sangat mencintai Rasulullah. Namun karena kesombongan dan keangkuhan tadi, tidak mau tunduk dengan aturan Allah, akhirnya mereka Allah binasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala beliau ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Sebab yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang menguntungkan dunia dan akhirat kita yang kesembilan atau yang berikutnya adalah berkata jujur. Berkata jujur. Dan berkata baik. Dan termasuk berkata yang baik adalah berzikir. Mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang thayyib. Dan di antaranya kalimat yang ringan, yang itu memiliki pahala yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih,
Subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, cintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan penyayang, dan sakilatani fil mizan, dan berat di timbangan. Yaitu kalimat subhanallah dan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini diantara ucapan yang baik. Dan zikir tadi bisa kita ucapkan ketika kita di atas kendaraan, ketika kita sedang bekerja. Intinya bukan berada di tempat-tempat yang kotor, bukan berada di tempat yang tidak mulia seperti di hammam, di WC. Kalau kita masih dalam kendaraan, berada di rumah, sedang santai, itu yang kita ucapkan, berapa pahala yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan hadis ini. Kemudian berkaitan dengan berkata jujur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya engkau berkata jujur, karena kejujuran menunjukkan seorang kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan seseorang kepada surga Allah. Jadi berkata baik, maka itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, berbohong itu akan mengantarkan manusia kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan manusia kepada neraka Allah. Bohong satu akan melahirkan bohong-bohong yang berikutnya. Ketika sudah membuka ucapannya atau perkataannya dengan bohong, maka akan terbuka ya pintu-pintu kebohongan lain. Maka berbohong itu akan mengantarkan seorang kepada keburukan. Karena untuk menutup kebohongannya dia berbohong lagi. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang menguntungkan dunia dan akhirat kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anf, thumma raghima anf." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayh indal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala yadkhulul jannah. Sungguh rugi, kata Rasulullah. Sungguh rugi dan sungguh rugi. 3 kali Rasulullah mengatakan sungguh celaka, sungguh rugi sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Qala man adraka abawayh. Siapa mendapatkan kedua orang tuanya indal kibar, ketika keduanya telah menjadi tua renta, atau di antara keduanya salah satunya, falam yadkhul jannah, dan dia tidak masuk ke dalam surga. Mafhumul mukhalafahnya, sesuatu yang kita pahami dari balik hadis ini atau lawannya, kalau dia tidak dimasukkan ke dalam surga, dia mendapatkan kedua orang tuanya ketika sudah tua atau salah satunya, tapi tidak mengantarkan dia ke dalam surga, yang kita pahami berarti
dia durhaka. Dan berarti orang yang berbakti kepada orang tua mengantarkan ia ke dalam surga Allah. Itu makna dari hadis ini. Seorang yang berbakti kepada orang tua akan memudahkan ia masuk ke dalam surga Allah. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyantuni janda dan orang miskin, atau menanggung janda dan orang miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil laila as-sa'imi an-nahar." Orang yang menanggung janda dan orang miskin seperti seorang mujahid fi sabilillah, mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang yang melakukan salat di malam hari dan puasa di siang hari. Malam harinya dia qiyamul lail, siang harinya dia puasa. Itulah ibarat keutamaan seorang yang menyantuni janda dan orang-orang miskin. Atau dia berada dalam keadaan di medan perang, mujahid yang sedang jihad di jalan Allah. Ini keutamaan menyantuni janda dan orang-orang miskin. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah menolong orang lain. Menolong orang lain. Tadi mempermudah hutang orang yang kesulitan, itu juga termasuk menolong, tapi itu lebih dikhususkan. Ini yang ke-12, yaitu secara umum. Menolong orang lain itu juga amalan yang dapat menguntungkan dunia dan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil akhi, wallahu fi aunil abdi, ma kana al-'abdu fi aunil akhi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Tatkala ada seseorang yang membutuhkan, kemudian dia tolong, di saat nanti dia membutuhkan pertolongan, Allah akan tolong ia. Kemudian yang berikutnya, dan ini menjadi penutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini, amalan yang berikutnya yang dapat menguntungkan dunia dan akhirat kita adalah mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim ini, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidaklah mudah. Ya, biasanya anak-anak yatim memiliki keunikan dari sifat-sifat mereka. Ya, agak susah diatur. Nah, inilah tantangannya. Dan tentunya Allah memberikan ganjaran pahala yang luar biasa bagi orang yang mau mengurus anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Hakadha kata Rasulullah. Wa qala bi isbi'aihi as-sababati wal wusta. Kata Rasulullah SAW, saya dengan orang yang mengurus anak yatim di surga nanti seperti ini. Rasulullah mengibaratkan dua jari beliau, yaitu telunjuk tengah, telunjuk dan jari tengah.
telunjuk dan jari tengah. Dekat. Artinya orang yang mengurus anak yatim itu nanti kedudukannya dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang menguntungkan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan amalan yang kita sampaikan tadi dapat kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita dakwahkan, dan mudah-mudahan itu juga dapat diamalkan sehingga amalan tadi terus menerus kita dapat amal jariyah dari apa yang kita sampaikan kemudian diamalkan. Kemudian dari beberapa amalan tadi, kalau sekiranya kita tidak mampu untuk melakukan secara keseluruhan, mungkin kita pilih mana yang mampu kita kerjakan dan kita istiqomahkan. Walaupun sedikit, walaupun kecil terlihat, tapi apabila kita lakukan secara istiqamah, itulah yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan terus menerus, walaupun amalan itu kecil, sedikit. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.